Top FM. More music variety. Top. Porto di Semarang, di Jogja itu sering kali juara, Pak. Berarti kamu masuk tim futsal ya? Alhamdulillah, Pak, masuk, Pak. Oke, kalau Mbak Natasha? Kurang lebih hampir sama ya. Kita mulai dari pertimbangan saya sendiri perempuan gitu kan. Kayaknya Anak bungsu lagi. jadi Anak bungsu. orang tua nggak pengen saya jauh-jauh lah. Anak bungsu ya? Hah? Anak bungsu. Sulung. Oh, sulung, anak sulung. Jadi saya memilih di sini kita masih terpantau dengan orang tua gitu kan. Dari jarak itu dekat, kapanpun saya balik saya bisa gitu kan. Walaupun saya ngekos loh, saya ngekos di sini, Kak. Di mana? Di dekat kampus sih. Oh, dekat kampus. Iya, karena ya itu lumayan jauh kan si Rambo ke sini gitu. Terus sebelumnya saya pernah sih mencoba di kampus yang lain gitulah di luar kota. Dan akhirnya saya memutuskan untuk balik ke sini dan cukup Nyaman. ya gimana ya? Terkesan karena saya sudah merasakan di luar dengan di sini ya Pak, saya jadi bisa membedakan gitu bagaimana di luar sama di sini gitu. Dari kulturnya sendiri. Kita sudah semakin bisa mengenal orang-orang sekitar kita yang dulunya saya berambis untuk kuliah di luar. Ternyata ketika saya kuliah di sini Lebih saya nyaman gitu. Iya, lebih nyaman. Saya malah justru banyak mendapatkan pembelajaran sosial sih, lebih ke sosialnya, Kak. Karena SMA taruhlah kita masih lingkupnya kecil ya, satu kecamatan. Kalau sekarang udah kuliah dari berbagai kecamatan bahkan kabupaten kita kumpul di sini, banyak hal-hal baru yang saya pelajari dari lingkungan sosialnya. Satu, kemudian yang kedua, saya merasa sangat senang karena bertemu dengan dosen-dosen yang sangat kompeten di dunia komunikasi ini. Dosennya siapa sih? Kaprodinya sekarang siapa? Pak Aswar Anis. Wah, belum pernah talk show ya kayaknya ya? Iya. Belum ya? Belum. Apa ini delegasinya gitu? Iya. Wah, Mungkin next. Tipisan. Bisa. Dosennya masih muda-muda, sangat energik dan karena di sini ibaratnya masih dalam lingkungan kita ya, masih mengedepankan sistem kekeluargaan gitu, Kak. Contoh lah, saya bahas hal yang cukup sensitif, misalkan dalam hal keuangan gitu. Kita yang sedikit mengalami kesulitan ketika mau menghadapi UAS, ujian itu semuanya masih bisa kita musyawarahkan dengan pihak komunikasikan gitu. Jadi tidak yang saklek saya nggak bisa ngikuti ujian hanya karena saya belum memenuhi kebutuhan Biaya. keuangan kayak gitu. Saya DO loh gara-gara ngebayar nih mau semester. Kan sayang gitu ya. Gitu sih, dan tawaran beasiswa pun sangat banyak. Apa Saya ya? kami berdua penerima beasiswa juga. Wih, keren. Mas Ayu beasiswa apa? Beasiswa Pemda, Pak. Pemda? Iya. Berapa nominalnya? 2.500.000. Wih, keren. Gratis dong sekolah. Iya, alhamdulillah, Pak. Iya. Kuliah gratis ya? Iya, jadi orang tua cuman ngasih duit sangu doang. Wah, saku doang. Iya. Alhamdulillah. Kalau Mbak Natasha? Kebetulan sama gitu. Wah. Cuman banyak yang lain sih yang kita tahu dari yayasan sendiri, karena peradaban kan yayasan ya, Kak. Banyak yang dapat dari yayasan. Beasiswa dari bidik misi pusat juga ada, bahkan nominalnya lebih besar sekitar 3 juta berapa? 4 juta. Jadi bisa Wah, bidik buat misi. bayar semester, bisa buat kebutuhan pribadi iya. juga. Oh, itu yang bidik misi. Kita kan Keren. Pemda daerah. Iya. Terus ada juga yang PPL yang dari akademisnya bagus bisa mengajukan beasiswa. Oh, keren ya, ternyata sudah kuliah dibayarin lagi. Iya, uang saku lagi ya. Wes. Ya, gimana sih caranya biar dapat beasiswa di Universitas Peradaban? Biar saya nanti ngikut. Saya masuk kelas karyawan aja deh. Dari awal kita masuk pasti akan disosialisasikan, Pak, mengenai ini loh, di peradaban ada program beasiswa ABC. Kita tinggal memilih mana yang sekiranya kita bisa menempati itu ya. Mulai dari biasanya kan seleksi nilai rapot segala macam. Dan untuk yang anak SMA, SMK kan pasti biasanya rata-rata pada punya akun beasiswa bidik misi yang dibikinkan dari sekolah mereka masing-masing. Nah, itu jangan sampai lupa. Nanti diteruskan ke jenjang kuliah. Bahkan sekarang ada KIP kuliah. Apa ya? Iya. Itu malah lebih enak lagi tuh. Kita belum ada zaman kita, Pak. Oh. Ya, terus ini, Pak, buat yang suka kayak olahraga kayak gitu. Misal di SMA-nya itu sering juara futsal. Prestasi yang itu olahraga. bisa didaftarin, Pak. Itu juga bisa dapat beasiswa prestasi juga. Kamu salah satunya itu apa? Bukan. Saya ikutnya Pemda. Pemda, enggak, maksudnya karena apa? Ngikut melalui proses seleksi apa? Memang Iya, ada seleksi, Seleksi Pak. ya? Iya. kamu jatuhnya ke situ gitu. Iya. Target Dulu kan ada kuota berapa gitu, terus kita coba ikut kayak gitu sih, Kak.
memang nanti dari pihak kampus itu ini loh ada sekarang lagi ada program beasiswa gitu. Nah, nanti barangkali yang mau ikut tinggal kita seleksi. ikuti prosedurnya, pemberkasan dan sebagainya. Oh, pemberkasan juga? Iya, pasti ada pemberkasannya, Kak. Kalau bidik misi? Iya, sama juga. Biasanya kan dari data pribadi kan yang harus ada KK segala macam sampai yang beberapa surat yang kita butuhkan dari pemerintah sekitar, dari kelurahan, dari kecamatan, kayak gitu biasanya. Wah, keren ya. Jadi ini untuk teman-teman yang belum kuliah kayaknya sayang gitu ya. Iya. Ternyata di kuliah di Universitas Peradaban ini beasiswanya keren juga. Nyampe berapa tadi? 2 juta berapa? 2.500.000. Wah, kalah dong gaji saya. Gaji saya cuma 1 juta. Ya, alhamdulillah ya, Kak. Jadi tidak semenakutkan dikiranya dulu nanti kalau kuliah bakal keluar sekian nominal. Alhamdulillah dengan kita masih bisa belajar di sini di daerah sendiri, dan saya bangga sih ketika dari teman-teman kita bisa menjadi duta gitu ya untuk kabupaten dalam event-event akademis maupun akademis, karena ini bagian dari mengangkat IPM dari masyarakat Brebes. Betul ya. Luar biasa untuk malam hari. Silakan untuk Mania. Ini untuk adik-adik kita yang masih lagi bingung nih. Adik-adik juga banyak yang bingung nih kuliah kuliah di mana gitu ya, di Universitas Peradaban. Mungkin merasa terlalu dekat nggak sih? Enggak ya? Enggak, Pak. Saya hampir mau 1 jam perjalanan. Hampir 1 jam? Iya. Sirambuknya mana? Kenapa? Sirambuknya mana? Dekat pasar sih. Oh, tinggi ya. Iya, tinggi. Sudah tinggi banget ya, betul. Hampir 1 jam, betul. Dan ini tentu satu kebanggaan ya kuliah di sana ya. Oke, ya untuk malam hari ini juga untuk Tomania masih di Radio Podcast Top FM untuk malam hari ini, dan juga masih bersama Mas Wahyudi Nur Arif, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu, dan juga Mbak Natasha Yovan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu. Dan jangan lupa untuk Tomania, untuk siaran kami juga disiarkan secara langsung di channel YouTube Top FM dan juga Facebook Top FM 951 Bumiayu. Atau juga Tomani bisa melihatnya di Instagram Top FM 951 Bumiayu, atau juga di Facebook Ilkom ya. Betul ya, Ilkom ya? Ilkom UPB, atau juga di Instagram HMJ_Ilkom UPB Bumiayu. Silakan untuk temannya bisa melihat siaran kami untuk malam hari. Dan sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita bersama Mbak Natasha dan juga Mas Wahyu, ya, luar biasa sekali untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Silakan untuk temannya mantapkan hati juga yang masih belum kuliah, karena ternyata bidik masih di podcast Radio Singosari Top FM dan di Radio Talkshow. Untuk malam hari ini masih bersama Mas Wahyudi Nur Arif, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu, dan juga Mbak Natasha Yovan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu. Yang mana untuk malam hari ini juga untuk temannya bisa mengakses siaran kami di jejaring atau di channel YouTube Top FM dan juga Facebook Top FM Bumiayu, dan juga di Facebook Ilkom UPB, dan juga Instagram HMJ_Ilkom_UPB. Ya, sudah nggak noise Mbak Natasha? Iya, udah nggak noise lagi ya. Pantasan tadi kayaknya bingung gitu. Oke, ya masih di kali ini masuk di season yang terakhir untuk bincang-bincang kita. Nggak terasa ya, hampir 1 jam. Ya, kayaknya baru tadi ngobrol kita harusnya hampir 1 jam. Ya, pengalaman menarik belajar di Universitas Peradaban apa sih? Ayo, ada yang Mas Wahyu dulu atau? Ya, dulu, ayo. Ya mungkin ketemu pacar. Mungkin pas semester 3 atau 4 itu suruh kayak mempromosikan tempat wisata, Pak. Jadi kayak kita mempromosikan tempat wisata tapi yang belum terkenal loh. Jadi kayak kita mengangkat ke media, terus dibikin kayak video, kemudian di-share ke akun-akun pribadi si mahasiswanya. Mungkin itu yang menarik buat saya, karena waktu itu saya buat videonya itu mempromosikan ini Pak, BSI. BSI. Iya. Jadi ada tempat pariwisata di desa saya, namanya itu di sana BSI. Jadi Bukit Sege Indah. Nah, pas itu saya bikin dan mempromosikan itu, Pak.
Itu dibikin seperti berita atau fitur atau apa? Jadi kayak kita kayak video promosi Pak. Oh, video jadi promosi. kayak Kayak iklan gitu ya, iya. dibikin iklan kayak gitu. Iya, jadi kayak di situ ntar sayanya di video ntar saya kayak bawarin ini loh enak. Sekarang udah ada tempat pariwisata nggak jauh-jauh, ada dia di sana kayak gitu. Wah. Kamu sering di situ? Saya belum pernah ke Sigi malahan. Ada di Desa Damukti Pak. Desa Mukti. Berarti dari tempat kamu naik lagi ya? Naik lagi sedikit. Nah, oke. Kalau Mbak Natasha? Oh, banyak sekali sih kalau menurut saya ya. Temu pacar ya? Dari yang paling sederhana ketika di dalam ruangan sih, kita mengangkat circle pertemanan satu kelas kita menjadi bahan pembelajaran di kelas. Kita kan ada yang namanya mata kuliah komunikasi interpersonal gitu. Kita mengambil sampel ya udah dari teman sekitar. Iya, dari kejadian sehari-hari kita dengan teman kita, kita presentasikan di depan gitu kan, dosen mengomentari. Itu menarik juga menurut saya karena oh ternyata komunikasi pun bisa menjurus ke hal yang sedetail itu. Bahkan ya ada juga beberapa pembahasan skripsi yang mengangkat tema mengenai rumah tangga, komunikasi istri dengan mertua juga ada kayak gitu kan. Oh iya, ternyata semua hal yang kecil itu bisa diilmiahkan gitu. Itu satu. Dan yang kedua, pembelajaran di luar ruangan. Ketika itu semester 3 kita pernah ada mata kuliah psikologi sosial, kita terjun di anak-anak SLB Mutiara Hati. Oh iya. Itu pengalaman pertama, termasuk Yudi satu kelompok dengan saya itu belum pernah sama sekali kan berinteraksi dengan anak-anak yang disabilitas lah seperti itu. Dan di situ kan, aduh gimana nih mental kita diuji, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Gitu. Kita di situ ya mengamati mereka, meriset seperti itu. Terus kita masuk ke beberapa instansi pernah gitu kan. Itu ngapain? Kita mengkaji mengenai dunia PR-nya, public relation, iya seperti itu. Kita juga ada komunikasi organisasi, jadi sebenarnya kompleks sih ya kalau bahas komunikasi. PR-nya ada, kemudian komunikasi organisasi dalam satu instansi itu bagaimana kita masuk. Dan kita pernah mengadakan kunjungan media di TV lokal di Purwokerto. Banyumas. Iya, Banyumas TV. Purwokerto. Di satelit TV, radionya juga, dan kantor berita Radar Banyumas. Ya, karena komunikasi tidak hanya dengan verbal seperti ini, tapi dengan bahasa tulisan, bahkan seni lukis itu juga komunikasi sebenarnya. Itu sih menarik sekali. Dan saya sempat terpikir mungkin kalau saya nggak masuk di komunikasi, saya tidak mendapatkan pengalaman seperti ini. Gitu. Ya, kalau di komunikasi, ya kalau Mbak Johan tadi sama pertanyaan sama Mas Wahyu, komunikasi yang baik seperti apa sih Mbak Natasha? Komunikasi yang baik menurut saya dari yang paling dasar dulu. Komunikasi kan tujuannya macam-macam. Ada yang bisa untuk membuat orang yang kita maksud paham. Misalkan saya mengutarakan A, yang saya harapkan dia memahami, maksudnya pun A. Jadi bukan saya menyampaikan A, ternyata maksud dia AB. Itu kan udah beda. Kemudian yang untuk respon gitu. Kadang-kadang ada orang yang berkomunikasi tujuannya untuk menguji atau memastikan sesuatu hal. Kalau dalam kata dosen saya itu mengurangi ketidakpastian gitu kan, make it sure gitu. Makanya saya tanyain dulu nih, kalau respon dia oh ternyata match sama yang saya maksud, berarti itu sudah efektif gitu. Kayak gitu ya. Dan bisa meminimalisir noise itu, baik dari kitanya sebagai pelaku komunikasi ataupun faktor eksternalnya. Gitu. Walaupun sekarang udah nggak noise ya. Udah, sekarang udah lancar ya. Oke deh, untuk segmen terakhir ini untuk Mas Wahyu dan juga Mbak Natasha. Kebetulan kan Mbak Natasha dan juga Mas Wahyu ini peraih atau peroleh beasiswa di Universitas Peradaban Bumi Ayu. Nah, ini ternyata kuliah itu nggak harus banyak begitu keluar biaya ya. Ini barangkali untuk adik-adik kita. Ini ceritain aja untuk Mas Wahyu dan juga Mbak Natasha biar semangat adik-adik kita yang baru lulus ujian ini ada semangat lagi untuk bisa, yang tadinya waduh kuliah takutnya mahal gitu ya. Ternyata kan Mbak Natasha dan juga Mas Wahyu ini kan sampai dengan saat ini mulai semester berapa dapat beasiswa itu? Dari awal, Pak. Dari awal? Iya. Keren dong. Iya. Serius. Cius. Ini apa? Serius. Dari awal. Dari awal, Pak. Sampai sekarang. Berarti orang tua cuma ngasih tambahan lah ya. Iya, maksudnya uang saku lah gitu iya, ya. Pak. Berarti untuk biaya kuliah sudah di beasiswa itu. Tercover beasiswa ya. Waduh. Semester 1 sampai 7. Iya. Keren. Udah hampir 4
tahun. 4 tahun. Iya. Nah, ini bisa dijadikan pengalaman menarik untuk adik-adik kita yang belum kuliah gitu. Yang saat ini mungkin ingin melanjutkan kuliah tapi masih dalam keraguan-raguan gitu. Monggo, baik Mas Wahyu dan juga Mbak Natasha. Ya mungkin dari saya saran buat adik-adik yang belum kuliah. Jadi jangan gengsi lah buat kuliah di Manapun ya. Iya, dimanapun. Termasuk di Universitas Iya. Peradaban ya. Karena kuliah di mana saja itu menurut saya sama, Pak. Bedanya itu buat maksudnya itu diri kitanya sendiri. Kalau kita mau belajar, mau ingin tahu kita tinggi, kita ingin belajar sama aja, Pak. Yang beda cuman ya tempat doang. Tempat aja ya. Iya. Ya, Mbak Natasha nambahin mungkin. Sedikit cerita pengalaman pribadi juga. Jadi saya punya adik gitu kan. Dulu sempat kepikiran untuk saya kerja aja apa ya kuliahnya nantilah kalau saya sudah bisa mandiri seenggaknya. Saya takut membebankan orang tua saya gitu. Nah, tapi orang tua saya tetap mendukung dan sampailah saya mendaftar di Universitas Peradaban. Alhamdulillah gitu. Ternyata ada beasiswa gitu kan. Jadi oh iya, saya lebih semangat lagi nih buat belajar dan teman-teman nggak usah kecil hati misalkan aduh saya ini nggak pinter, saya nggak punya prestasi ABC gitu. Karena setiap program beasiswa yang ditawarkan itu menawarkan prosedurnya beda-beda. Ada yang jalur akademis, non akademis, bahkan ada yang kurang mampu gitu ya. Maaf seperti itu. Jadi ayolah selagi di sini yang dekat kita atau ada gitu, kita manfaatkan. Toh ini juga bagian dari pemerintah kan untuk memajukan sumber daya manusia di daerah. Jadi ayo manfaatkan itu gitu. Ikuti aja apa ya? Salah satu pasti orang tua kita pengen punya anaknya berhasil gitu kan. Betul. Nah, gimana caranya sih kita bisa membaca peluang dan memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya jangan ragu-ragu aja ngambil jurusan yang kalian minati di peradaban gitu. Kalau misalkan banyak hal yang ingin disampaikan, mungkin kita sudah membuka ruang ya, terbuka gitu. Teman-teman boleh nanya ke kita juga sebagai pelakunya. Pelaku ya yang berkuliah di peradaban seperti itu. Ya. Dan untuk beasiswa ini bukan hanya di ilmu komunikasi toh kan? Iya banyak, Pak. Kan di semua jurusan kan? Iya, Pak. Sama kan? Sama. Jadi beasiswa kan macam-macam ya. Tadi saya bilang dari yang yayasan, Pemda, prestasi itu macam-macam, terbuka untuk mahasiswa, semua mahasiswa semua jurusan. Dan pahit-pahitnya nih kalau misalkan ya ada trouble di tengah jalan, kalau alhamdulillah kita selama ini kan beasiswa lancar ya. Nah, sampai semester sekarang ada yang misalkan berhenti gitu. Kan kita masih bisa mengusahakan untuk coba beasiswa yang lain. Oh, gitu. dari kampus itu tetap berusaha membantu kesulitan permasalahan di mahasiswa itu ya. Sangat Keren. Iya. Dan jadi nggak usah takut. Tapi dari Mbak Wahyu dan juga Mbak Natasha ini dari semester 1 sampai 7 ini penerima beasiswa terus. Iya, alhamdulillah. Wes, luar biasa. Oke deh, closing terakhir, pesan dan kesan Mas Wahyu dan juga Mbak Natasha kuliah di Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ya, kesan saya alhamdulillah baik sih Pak, maksudnya saya senang kuliah di situ Pak, karena bisa bantu orang tua pertama, kemudian irit lah. Saya kan pakai motor Yamaha, jadi bisa ngirit lah Pak. Oke, apalagi dapat beasiswa gitu ya. Terus dapat beasiswa itu mungkin orang tua saya bangga. Mungkin. Mbak Natasha? Ya dari saya sih, dimanapun kita ya, kita punya niat mau belajar, insya Allah di situ akan ada jalan gitu. Jadi jangan persempit pola pikir kita hanya dengan melihat misalkan status gitu ya, gengsi status ya, kadang gengsi di tempat kuliah di situ, dimana gengsi gitu. Karena saya sendiri merasakan gitu. Oh ternyata banyak hal-hal di luar sana yang mungkin belum pernah. Tadinya kita kebayangkan, ternyata kita dapatkan di situ. Iya. Ya Mbak Natasha, kalau mungkin kalau kuliah nggak di peradaban mungkin nggak dapat beasiswa dari daerah ya. Nah iya, itu Pak, jadi salah satunya rezeki ya. Saya juga mungkin nggak di sini juga sekarang. Iya. Nggak tahu lagi ngapain kayak gitu. Oke ya, terima kasih Mbak Natasha dan juga Mas Wahyu untuk malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan kedatangannya di studio malam hari ini bisa menjadi penyemangat yang lain. Ya ini menjadi salah satu duta juga untuk Universitas Peradaban, khususnya untuk adik-adik kita yang mungkin masih bingung, karena memang ternyata Mbak Natasha dan juga Mbak
Wahyu ini adalah penerima beasiswa dari semester 1 sampai 7. Udah hampir 4 tahun. 4 tahun gitu ya. Dan setiap semesternya hampir 2 juta lebih. 2 juta lebih ya? Iya, 2 2 juta lebih. Intinya memang free ya, kayak bilang aja free lah untuk kuliahnya gitu ya Mbak Natasha ya. Iya. Betul ya? Betul. Iya, kuliahnya free tidak bayar, ini tentu suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, baik, terima kasih sekali untuk Mbak Natasha untuk kedatangannya di studio untuk malam hari ini. Dan juga Mas Wahyu, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Oke ya, terima kasih juga untuk Tomania untuk malam hari ini di Radio Podcast Radio Singosari Top FM di Talkshow Radio untuk malam hari ini bersama Mas Wahyu Nur Arif, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu, dan juga Mbak Natasha Yovan, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu yang sudah bercerita banyak tentang kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu, yang beliau ini ternyata penerima beasiswa dari Pemda yang hampir mencapai 2 juta lebih, dan dari semester 1 sampai 7 ini ya mereka adalah penerima beasiswa, yang artinya ini untuk adik-adik kita yang saat ini masih ada kebingungan, mungkin ketakutan masalah biaya kuliah. Ternyata kuliah itu nggak mahal, kuliah itu murah, karena Mbak Swayudin dan juga Mbak Natasha ini dapat beasiswa dari semester 1 sampai dengan 7 gratis, free gitu ya, ibaratnya free lah ya. Jadi untuk temannya ini untuk adik-adik kita yang untuk saat ini masih ada keraguan, ya silakan bisa menghubungi Universitas Peradaban Bumiayu, tepatnya untuk pendaftaran juga masih dibuka. Jadi masih ada waktu untuk adik-adik kita yang ada niat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Akhirnya untuk malam hari ini seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Ahmad dan juga rekan Disma DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.